Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, nama saya Muhammad Danus Setewardana, NPM 2215061085 dari kelas PSDIA. Jadi pada mata kuliah User Interface, User Experience pada hari ini, saya membuat makalah dengan judul Analisis dan Penerapan User Center Design. Studi kasus ini perancangan interaksi chatbot reminder. Dosen pengampunya yaitu Ibu Mardiana dengan mata kuliah User Experience. Oke, pertama untuk judul papernya adalah Analisis dan Perancangan Interaksi Chatbot Reminder dengan User Center Design. Nah, jadi untuk papernya itu saya ngambil dari sini, papernya dengan judul yang sama dengan penulis yaitu Ahmad Ali, Alim Ahsan dan Faizah. Oke, jadi untuk pendahuluan, untuk sebagai pengenalan dulu nih apa UCD ya. Jadi UCD itu, jadi di dalam era digital ini tuh pengembangan produk digital berorientasi pada penggunanya. Jadi pengguna ini tuh sangat penting untuk menjamin keberhasilan dari suatu produk. Banyak proyek produk yang mengembangkan perangkat lunak tapi itu gagal mencapai tujuannya. Karena kemungkinan besar itu karena penggunanya mempunyai komunikasi yang buruk antara pengguna dan juga pemilik dari perangkat lunak tersebut gitu. Nah, UCD atau User Centered Design ini hadir sebagai metodologi yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan. Jadi pendekatan ini tuh ya menjamin lah bahwa produk yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Jadi sehingga meningkatkan kepuasan dan efektivitas penggunaan. Oke, jadi untuk makalah ini akan membahas konsep, prinsip, dan tahapan UCD serta menganalisis nih penerapannya dalam studi kasus pengembangan chatbot reminder yang berdasarkan paper yang saya punya. Oke, jadi untuk definisi UCD, UCD itu metode perancangan desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Dalam kaitannya pada sistem informasi, teknologi informasi, ataupun informatika, UCD ini bagian dari SDLC, System Development Life Cycle atau Software Development Life Cycle. Jadi sehingga desain aplikasi yang dikembangkan dan dioptimalkan dan fokus pada kebutuhan end user. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk mengikuti kebutuhan pengguna. Jadi sehingga pengguna itu tidak perlu mengubah perilakunya untuk menggunakan aplikasi tersebut gitu. Tapi aplikasilah yang mengikuti kebutuhan pengguna, mengikuti perilaku dari penggunanya. Menurut ISO 13407, Human Centered Design atau desain yang berpusat pada manusia itu pendekatan sistem interaktif yang berfokus secara khusus pada pembuatan sistem yang dapat digunakan atau usable. Jadi UCD itu sebenarnya cara developer atau cara pemilik suatu perangkat lunak dan desainer produk digital untuk membuat rancangan yang nyaman yang digunakan oleh penggunanya dengan mengutamakan keterlibatan pengguna dalam prosesnya. Bahkan perusahaan besar seperti Microsoft juga membuat keputusan dengan menggunakan prinsip tersebut. Gitu. Lalu untuk UCD ini dikembangkan sebagai lawan dari pendekatan pengembangan perangkat lunak tradisional yang sering menga- mengabaikan kebutuhan pengguna. Jadi kalau UCD ini tuh langsung melibatkan pengguna yang akan memakai produk tersebut gitu. Dan UCD ini adalah metodologi modern ya. Hal ini diperhatikan oleh para developer yang mengembangkan perangkat lunak karena hal ini tuh bisa mengurangi waktu dan biaya pengembangan gitu. UCD juga tuh lebih menghasilkan lebih sedikit masalah selama pengembangan dan memiliki biaya maintenance yang lebih rendah selama pakaiannya. Dan mudah dipelajari juga, kinerjanya juga cepat, mengurangi kesalahan pengguna secara substansial gitu dan membuat pengguna yang akan memakai produk kita atau produk developer itu dapat menjelajahi fitur-fitur yang dapat melampaui batas minimum yang diperlukan. Untuk prinsip dasar user-centered design ini,
Berdasarkan International Usability Standard ISO 13407, prinsip dasar UCD itu meliputi ada enam. Di sini ada desain didasarkan pada pemahaman eksplisit tentang pengguna, tugas dan lingkungannya. Terus yang kedua, pengguna terlibat di seluruh proses desain dan pengembangan. Yang ketiga juga desain didorong dan disempurnakan oleh evaluasi yang berpusat pada pengguna dan prosesnya interaktif. Desainnya juga eh, membahas seluruh pengalaman pengguna. Terus juga tim desain juga mencakup keterampilan dan perspektif multidisiplin. Artinya bisa dari berbagai bidang keahlian, tidak cuma dalam bidang keahlian satu saja. Dan untuk implementasinya, jadi implementasi pada paper ini itu menggunakan Google Design Sprint ya, sebagai pendekatan UCD yang dipakai dalam membuat chatbot reminder. Nah, di sini kan dibuat nih lingkup permasalahannya kan. Nah, dari paper ini. Nah, jadi dalam paper ini tuh peneliti ya atau eh, Ahmad Alim Ahsan dan juga Faizah itu mengimplementasikan UCD menggunakan metode Google Design Sprint, menggabungkan framework dari Agile dan juga design thinking yang dikembangkan oleh tim UX Google untuk menyelesaikan masalah desain dalam waktu singkat, biasanya 1 sampai 5 hari. Ada 6 tahapan juga dalam Google Design Sprint ini dalam penelitian. Yang pertama ada understand atau memahami. Jadi pada tahap memahami ini peneliti menganalisis menyeluruh terhadap chatbot reminder yang sudah ada di pasaran untuk mengidentifikasi permasalahan pada interaksi chatbot tersebut. Nah, di sini kita punya pada paper ini ada understand ya, ada understand. Tahap understand dijelaskan di sini. Pendekatannya ini dilakukan termasuk ada empat. Pertama, pemilihan empat chatbot reminder yang ada di pasaran. Ada Bigboard, Remind, Reminders, dan Remind Me untuk dievaluasi. Pelaksanaan usability testing pada keempat chatbot. Dan pengumpulan data tentang kesulitan yang dialami pengguna saat menggunakan chatbot tersebut. Dan terakhir, analisis mendalam terhadap antarmuka dan alur interaksi chatbot lama. Terus yang kedua, alur yang kedua, ini ada define atau mendefinisikan. Jadi peneliti ini mengidentifikasi dulu nih pola interaksi yang menyebabkan kendala pada pengguna. Terus yang kedua, menentukan persona sebagai target pengguna utama dari chatbot yang akan dirancang. Ketiga, menyusun daftar masalah spesifik yang perlu diatasi. Keempat, merumuskan rekomendasi rancangan untuk chatbot baru. Nah, yang ketiga nih, untuk alurnya atau tahapannya, itu ada diverge atau mengembangkan ide. Nah, jadi di sini di paper ini terlihat untuk tahapannya ya, tahap penelitiannya. Tahap tiga ini atau di first ya, tim peneliti ini membuat sketsa dari berbagai ide UI, user interface untuk chatbot baru, dan setiap anggota tim menghasilkan 8 ide UI berbeda dalam waktu 5 menit. Selanjutnya, setiap anggota membuat satu ide besar dalam waktu 5 menit lainnya. Eksplorasi antarmuka yang dihasilkan berbentuk rancangan low fidelity dalam media kertas. Jika proyeknya itu kompleks, dia membuat storyboard untuk menggambarkan alur kerja dan interaksinya. Lalu yang tahap keempat adalah desain. Tahap ini, semua sketsa yang tadi udah dikumpulkan itu dipajang pada papan atau dinding. Lalu timnya itu melakukan voting untuk memilih nih mana ide yang terbaik. Lalu keputusannya dibuat berdasarkan evaluasi ide menggunakan usability heuristik dan panduan dari platform Messenger. Lalu terpilihlah satu ide yang terbaik untuk dikembangkan menjadi prototype. Oke, pada alur selanjutnya atau alur kelima, prototype ini setelah waktu prototype dibuat ya, ini pembuatan high fidelity prototype dari ide yang dipilih pada tahap design. Lalu prototipe ini dibuat interaktif agar dapat digunakan dulu nih dalam pengujian dengan penggunanya itu yang nyata atau beneran pengguna gitu. Terus prototipe juga diberi nama Quark ya untuk membedakan dengan chatbot lama yang dianalisis, dan prototipe juga dirancang untuk mengatasi masalah-masalah
yang teridentifikasi pada chatbot lama. Yang keenam ada validate atau terakhir kita validasi nih, ya kan? Tahap terakhir berupa pengujian terhadap prototipe yang telah dibuat. Kita melakukan usability testing terhadap prototipe chatbot baru ya, yang tadi diberi nama Kuak tadi. Lalu 5 partisipan digunakan untuk pengujian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan skenario yang sama dengan yang digunakan untuk mengevaluasi chatbot lama. Lalu hasilnya itu dibandingin nih, hasil dari chatbot lama dan hasil chatbot baru. Itu bagaimana? Apakah chatbot lama ini ada peningkatannya yang pada yang chatbot baru ini gitu. Lalu di sini ada fotonya ya, ada alurnya yang dari paper tadi. Ini alurnya. Oke, ini kan ada eh, dari paper ya untuk tahapannya kurang lebih sama, tapi ini sudah dijelaskan dalam makalah dalam review saya. Lalu untuk hasil usability-nya testing, untuk usability testing ini hasilnya antara chatbot lama dan chatbot baru tampilannya itu dari tingkat kesuksesan dulu. Dari chatbot baru, dari total 50 pengerjaan skenario, ada 10 skenario yang dikerjakan oleh partisipan. Untuk distribusi tingkat kesuksesannya, 78% sukses dikerjakan, 4% sukses namun dengan kesulitan, 18% gagal dikerjakan. Untuk chatbot lama, rata-rata tingkat kesuksesan pengerjaan skenario pada chatbot lama hanya mencapai 45%. Nah, ini nih peningkatannya itu terlihat ya bahwa chatbot baru menunjukkan peningkatan kesuksesan sebesar 32,5% dibandingkan dengan rata-rata chatbot lama. Lalu yang kedua dari skor sistem usability scale, chatbot baru mencapai skor 70,5, sedangkan chatbot lama ini ada yang 38,5, ada yang 46, ada yang 47, ada yang 77. Untuk peningkatannya apa? Peningkatannya chatbot baru naik sebanyak 18,4%. 18,4 secara rata-rata dibandingkan dengan chatbot lama. Meskipun nih ada chatbot lama yang namanya Reminders itu lebih bagus nih dibanding chatbot baru gitu. Namun di sini chatbot baru berhasil mengatasi banyak kelemahan dari 3 chatbot lainnya. Untuk perbandingan detail per skenario, jadi untuk hasil penelitian ini, skenario itu menghapus reminder. Chatbot baru mencapai kesuksesan 100% dibandingkan chatbot lama yang hanya mencapai sekitar 40%. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh perbaikan antarmuka pada tombol atau button dan daftar reminder pada chatbot baru. Chatbot baru juga dirancang untuk mengatasi variasi interaksi pengguna, termasuk penggunaan teks dalam menghapus reminder. Faktor yang mempengaruhi peningkatan user experience. Yang pertama ada antarmuka yang lebih bagus, kreatif, intuitif. Yang kedua ada fleksibilitas interaksi. Jadi chatbot yang baru itu dirancang lebih eh, interaksi ya antar pengguna dan juga chatbotnya. Dan konsistensi. Nah, konsistensi ini penting karena chatbot baru ini menerapkan konsistensi dalam desain antarmuka yang memudahkan pengguna memahami cara penggunaan fitur-fitur yang tersedia. Lalu yang C, analisis mendalam. Setelah kita mendapatkan hasil testingnya, kita analisis untuk selanjutnya penerapannya, UCD-nya. Untuk identifikasi masalah kurang lebih sama, UCD ini memungkinkan pengguna peneliti mengidentifikasi masalah interaksi. Yang kedua, pendekatan ini tuh memastikan bahwa solusi yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan pengguna sebenarnya. Proses iteratif juga dan evaluasi berkelanjutan ini dalam Google Design Sprint sebagai implementasi UCD menekankan proses iteratif dalam perancangan. Evaluasi juga dilakukan secara berkelanjutan. Dan untuk keseimbangan antara efisiensi dan keterlibatan pengguna dalam Google Design Sprint, ini menyediakan kerangka kerja nih yang terstruktur dengan batasan waktu yang jelas sehingga meningkatkan efisiensi proses desain. Lalu untuk adaptasi UCD untuk konteks spesifik di sini, peneliti ini menunjukkan bagaimana UCD dapat diadaptasi. Dan adaptasi ini mempertimbangkan karakteristik unik dari interaksi berbasis chat dan kebutuhan spesifik pengguna dalam konteks reminder. Dan untuk poin terakhir atau D, tantangannya, sebenarnya tantangan dari
penerapan UCD dalam studi kasus interaksi chatbot ini itu ada beberapa, ada 4. Yang pertama, jumlah partisipannya itu terbatas. Penelitian ini tadi, penelitian dari paper itu menggunakan 5 partisipan. Nah, jumlah ini tuh cukup sebenarnya untuk mengidentifikasi masalah usability utama. Tapi lebih eh, apa ya, kayak kurang untuk sampelnya ini kurang besar gitu. Yang mungkin dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif gitu. Terus untuk tantangan yang kedua, prototipenya terbatas. Jadi partisipan ini atau pengguna yang melakukan pengujian itu merasa bingung saat melihat daftar atau keterangan waktu reminder pada chatbot baru. Karena data yang sebenarnya tidak diterapkan pada prototype. Jadi itu bingung ya pengujiannya untuk partisipan penggunanya. Maka dari itu penting tuh mempertimbangkan fidelity prototype dalam pengujian usability. Lalu yang ketiga, tantangan yang ketiga, keseimbangan antara kecepatan dan kedalaman. GDS atau Google Design Sprint ini dirancang cepat nih, 1 sampai 5 hari, yang mungkin membatasi kedalaman eksplorasi untuk masalah kompleks. Jadi peneliti ini perlu menyeimbangkan antara kebutuhan akan hasil yang cepat dengan kebutuhan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna. Maksudnya di sini adalah ketika kita tahu, peneliti itu tahu bahwa GDS ini dirancang untuk proses yang cepat 1 sampai 5 hari, maka peneliti itu perlu untuk mendalami kebutuhan pengguna itu seperti apa agar nantinya ketika sudah melakukan GDS atau sedang GDS ya atau sedang melakukan GDS, nah itu peneliti sudah tahu sebenarnya permasalahan utama dari kebutuhan penggunanya itu seperti apa gitu. Nah, yang terakhir adaptasi mengatasi tantangan. Jadi untuk tantangan yang terakhir ya, ini penelitian menggunakan metrik kuantitatif SUS dan tingkat kesuksesan skenario untuk mengukur peningkatan user experience. Nah, ini belum tentu bisa beradaptasi dan juga untuk poin kedua perbandingan langsung. Jadi membandingkan chatbot baru dan chatbot lama menggunakan skenario itu eh, memberikan tuh bukti yang nyata tentang peningkatan peningkatan dari chatbot lama dan chatbot baru. Lalu yang terakhir kombinasi pendekatan. Menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam usability testing untuk mendapatkan pemahaman yang jauh lebih nyata. Oke, untuk kesimpulannya, jadi dalam analisis ini, dalam review yang saya berikan dari makalah tentang penerapan UCD atau User Centered Design melalui metode GDC, GDS atau Google Design Sprint dalam pengembangan chatbot reminder oleh Ahsan dan Fauziah, ini menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan pengalaman pengguna berdasarkan pengujian yang sudah dijelaskan tadi bahwa kesuksesan pengerjaan skenario itu naik 32,5% dan skor skor SUS-nya itu naik sekitar 18,4%. Nah, ini tuh membuktikan bahwa pendekatan yang berfokus pada UCD atau pengguna user center design itu menghasilkan produk yang lebih bagus, yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tapi juga keberhasilan UCD ini ada beberapa faktor kunci. Pertama, kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya berbasis pengalaman pengguna. Yang kedua, proses iteratif dengan evaluasi berkelanjutan. Yang ketiga, kita harus memperlibatkan pengguna dalam setiap tahap pengembangan. Yang keempat, kita juga harus membuat kerangka kerja terstruktur yang meningkatkan efisiensi proses desain. Jadi walaupun sepertinya UCD ini tuh mendapatkan tantangan ya dalam implementasinya, karena di studi kasus ini kita mendemonstrasikan bahwa UCD khususnya metode Google Design Sprint itu pendekatannya itu sangat efektif untuk mengembangkan produk digital yang berorientasi pada pengguna. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga berpotensi nih mengurangi biaya pengembangan dan maintenance jangka panjang dengan meminimalisir kebutuhan redesign di kemudian hari. Oke, jadi untuk kesimpulannya seperti itu. Jadi untuk kesimpulan tanggapan saya seperti itu. Tambahan sedikit bahwa sebenarnya kalau kita mau melakukan UCD melalui metode GDS, Google Design Sprint, itu
kita kan hanya waktunya sedikit, 1 sampai 5 hari. Nah, kita tuh harus benar-benar nyari tahu dulu sebenarnya masalah pengguna itu apa gitu, apa yang menyebabkan kepuasan pengguna itu berkurang gitu loh. Baru kita menggunakan metode Google Design Sprint karena waktunya cepat kan. Dan juga untuk kedepannya mungkin untuk di sini kan tantangannya adalah jumlah partisipan mungkin lebih ditambahkan lagi. Jadi mungkin sekitar 20 atau 25 partisipan biar datanya nanti skor nya atau juga eh, pengerjaan skenarionya itu datanya jauh lebih banyak, jauh lebih eh, apa ya, jauh lebih eksplisit dibanding hanya 5 partisipan. Dan untuk daftar pustaka sendiri, di sini saya menggunakan paper Hasan dan Fauziah, analisis dan perancangan interaksi chatbot reminder dengan user center design. Ini ada papernya, saya ada. Dan untuk daftar pustaka yang lain, ini untuk pengertian konsep-konsep dan juga prinsip-prinsip dari UCD itu sendiri, user center design. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya melakukan analisis review dan membuat makalah ini itu berdasarkan dari paper dan juga untuk pengertian-pengertian itu seperti pendahuluan, ada definisi, ada prinsip, ada konsep. Nah, itu saya berasal dari website dan juga jurnal. Oke, tersekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.